Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas teknologi layanan jaringan tentang teknologi komunikasi data. Saya Aradin Fahri Nur Rahman. Saya Diksi Revandra Hudaya. Saya Eka Kurnia. Saya Muhammad Anjar. Saya Bagus Wahyu Kurniawan. Yang pertama, pengertian teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dalam pengiriman sender ke penerima receiver. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengiriman dan penerimaan antar device terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Kurnia. Jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama adalah telegraf. Telegraf adalah telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. Yang kedua, faksimile. Mesin fax merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin fax menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor fax yang ingin dituju. Yang ketiga, pager. Sebenarnya adalah hanya memanggil saja dan memberikan instruksi sesuai arah. Tidak internatif. Informasi yang disampaikan direkam oleh operator dan diinformasikan dalam bentuk tulisan kemudian disampaikan ke dalam mesin. Yang keempat adalah jaringan komputer seperti email, website, dan media sosial. Komunikasi ini menggunakan internet untuk berkomunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Anjar. Sistem komunikasi data. Komunikasi data yang melibatkan dua buah simpul, umumnya berupa komputer tetapi bisa juga berupa peralatan yang lain. Komponen-komponen pentingnya antara lain komputer untuk memproses data, terminal atau peralatan input-output untuk mengirimkan atau menerima data, media transmisi, saluran komunikasi untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima, prosesor komunikasi untuk mendukung pengiriman atau penerimaan data via media transmisi, perangkat lunak untuk mengontrol kegiatan pertukaran informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang kedua ada macam isyarat. Dapat berupa isyarat analog. Isyarat analog bisa disebut juga isyarat kontinu karena bentuknya berupa gelombang yang berbentuk kontinu yang juga membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Lalu ada amplitude. Jika dikaitkan dengan suara, yang menentukan ketinggian gelombang dan yang menentukan keras tidaknya suara adalah amplitude. Lalu ada frekuensi. Jika dikaitkan dengan suara, yang menentukan jumlah siklus gelombang dalam 1 detik yang berimplikasi pada kenyaringan suara melengking atau tidaknya adalah frekuensi. Lalu ada isyarat digital. Isyarat digital juga bisa disebut isyarat diskret. Isyarat ini tersusun atas dua keadaan yang bisa disebut dengan bit. Keadaan 1 diperoleh dengan misalnya diwakili oleh tegangan +5 volt dan keadaan 0 diwakili oleh 0 volt. Secara umum, jumlah kemungkinan nilai yang terbentuk oleh kombinasi n buah bit adalah sebesar 2n buah. Sebagai contoh, dalam sistem ASCII, huruf A dinyatakan dengan 01000110. Yang ketiga ada prosesor komunikasi. Prosesor komunikasi adalah peranti yang bertindak untuk melewatkan data atau informasi ke media transmisi atau menerima informasi dari media transmisi. Sebagai contoh, modem yang dalam arti modulator dan demodulator. Modulator berfungsi untuk digital ke analog, sedangkan demodulator berfungsi untuk analog ke digital. Selain modem, dapat juga berupa front-end processor yang fungsinya pengelolaan komunikasi pada sistem mainframe. Lalu ada multiplexer, memungkinkan media transmisi dapat dipakai untuk melewatkan data sejumlah sumber secara serentak. Lalu ada konsentrator, yaitu mengumpulkan dan menyimpan pesan-pesan secara sementara yang berasal dari terminal hingga pesan itu siap dikirimkan secara serentak ke host. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus Wahyu. Saya akan melanjutkan materi dari Raden. Nomor 4 ada
sebuah lintasan satu arah untuk mentransmisikan data. Media transmisi yang hanya mengenal sebuah kanal dengan istilah lajur sempit atau broadcast. Sedangkan media transmisi yang terdiri dari beberapa kanal biasa disebut jalur lebar atau broadband. 5. Laju data. Berkaitan dengan laju data, terdapat dua istilah, yaitu laju bit atau bit rate, menyatakan jumlah bit per detik. 2. Laju baud, menyatakan kecepatan isyarat analog maupun digital. Tujuan komunikasi data: A. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. B. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. C. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. Yang terakhir, D. Mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.